Halo teman-teman, sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Bung Ropan. Terima kasih banyak untuk atensi Anda, ya. Bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan komen. Dan saat ini saya akan berbicara ngobrol santai tentang sosok seorang Harry Maguire, Kapten kesebelasan Setan Merah yang mendapat sorotan tajam. Apalagi setelah dipermak habis diobok-obok di Stadion Etihad. Kalah 4-1 dari The Citizens. Ini dianggap sangat memalukan. Dan yang bertanggung jawab penuh, apalagi kalau bukan lini bertahan dari MU yang buruk. De Gea tampil oke, ada 6 penyelamatan dia tetapi tidak berdaya. Ya. Dari 10 on target yang dilepaskan City, 4 membuahkan gol. Dan Harry Maguire ikut bertanggung jawab dalam beberapa gol. 2-3 gol di mana dia terlibat dari dalamnya. Ya. Gol ketiga yang dibuat oleh Mahrez, ya, ketika melepaskan tembakan keras itu deflection dari Harry Maguire. Mengubah arah bola sehingga menaklukkan De Gea. Gol keempat juga yang lagi-lagi diciptakan Mahrez itu datang dari Gundogan yang memberikan umpan di celah, ada Maguire di sana. Ya. Sebelum Mahrez masuk untuk bisa menaklukkan De Gea. Gol KDB juga, gol kedua KDB, ada scrimmage depan gawang, Foden masuk mengelabui seorang Lindelof, melepaskan tembakan, masih diblok De Gea, datang Silva, dan kemudian diselesaikan oleh KDB. Di sana juga Maguire gagal membendung, memblok. Ini yang membuat De Gea agak marah-marah. Ya, bahwa lini belakang MU tidak bermain sesuai harapan. Ya, sehingga mereka harus menanggung malu kalah dari City. Nah, kalau bicara dengan seorang Harry Maguire ini yang mendapat bully habis, sebenarnya sudah bukan dalam pertandingan melawan City, sebelum-sebelumnya juga banyak dia sudah membuat kesalahan demi kesalahan, sehingga muncul ketika puncaknya kalah lagi lawan City, ya, diusulkan bahwa dia tidak lagi boleh dipasang. Bahkan seorang legenda dari MU, Roy Keane, juga memberi masukan bahwa untuk pertandingan-pertandingan berikut sebaiknya tidak usah memasang Harry Maguire. Karena di sana masih ada Lindelof dan juga ada Varane. MU harus memikirkan ke depan bagaimana untuk mencari seorang pengganti Maguire. Karena sosok Maguire ini tidak sesuai dengan transfer dia yang begitu tinggi. Nilainya tidak sebanding dengan penampilan dia di MU. Bahwa dia seorang defender, seorang pemain belakang, back tengah, termahal di dunia dengan 80 juta pound yang dibeli pada 2019 dari Leicester City, tidak sebanding dengan penampilan back-back tengah yang bagus di IPL. Jauh kalau dibanding dengan seorang Virgil van Dijk. Ketika Virgil van Dijk diambil, ya, dari Soton dengan harga 75 juta pound menjadi yang tertinggi saat itu sebelum disalib oleh Harry Maguire, melihat penampilan dari Van Dijk, oke, ketika dia ada di Liverpool, itu lini belakang Liverpool tuh tangguh sekali. Makanya memberikan gelar dia bersama dengan Liverpool, ya. Di UCL 2019, di IPL 2020 bagus, dan kemarin di Wembley mereka merebut Piala Liga Carabao Cup. Jadi luar biasa kalau membandingkan ini jauh, ya. Padahal Maguire lebih tinggi, hampir 1 triliun kontraknya tuh, transfer dia. Ya. Entah mengapa saya pikir MU bisa membuang uang begitu banyak untuk membeli seorang Maguire. Dari mana bisa mendapatkan ini dengan harga segitu? Tapi penampilan dia memang jauh sekali. Tidak memberikan gelar apapun. Ya. 2019, 2020, 2021, bahkan 2022 ini. MU itu sudah tersisi untuk bisa merebut gelar di IPL. Berat. Ya. Apalagi di FA Cup. Ya. Paling tidak mereka hanya berharap untuk ikut bersaing di Liga Champions. Mereka masih akan melakoni leg kedua di Old Trafford menghadapi ATM. Tetapi pun belum menjamin karena ATM menang cukup dengan 1-0, tersisi MU. Nah, kalau bermain seperti kemarin di Etihad, jangan harap bisa MU memenangkan pertandingan melawan ATM.
Ini berat, ya. Karena ATM kemarin juga tampil bagus, ya. Di La Liga mereka mendapatkan 3 poin penting saat mengalahkan Betis dengan 3-1. Dan lagi-lagi kalau bilang dengan Maguire ini terlalu lambat bermain di posisi back tengah, ya. Kalau ketemu dengan pemain-pemain yang cepat, dia pasti akan selalu tembus dari arah Maguire. Dan memang MU musim ini mendapatkan banyak musibah, ya. Terutama datang dari sisi Maguire. Lihat saja bagaimana mereka ketika kalah dipermalukan oleh Liverpool dengan 0-5 di Old Trafford. Babak belur habis, nggak berdaya. Apalagi kalau melihat pertandingan kemarin melawan City, ya, seperti diajarin main bola. Ini yang sulit. Jadi saya pikir manajemen dari MU sudah harus bisa merancang. Karena ini saya kira tidak ada perencanaan yang matang. Setiap pembelian pemain bagus-bagus, tapi tidak matang dalam ini. Tidak seperti Manchester City atau seperti Liverpool, Chelsea yang matang sekali dalam pembelian pemain, kemudian untuk bisa merancang sebuah taktik strategi. Dia tidak cukup kuat untuk bisa bersaing dengan seorang Ruben Dias. Padahal Ruben Dias itu datang itu hanya dengan transfer dia hanya 68 kalau nggak salah, ya. 68 juta pound. Itu di bawah Maguire. Tapi Dias jauh lebih bagus dari Maguire. Silakan tanya kepada pendukung MU sendiri. Mungkin pendukung MU juga banyak yang agak gerem gitu lah, agak marah juga dengan penampilan dari Maguire ini, ya. Mereka kesal, ya wajar kesal karena ingin MU itu improve, ya, naik penampilan mereka, dan lini belakang tidak banyak bobol. Gawang De Gea bagus sebenarnya tapi tidak kuat. Karena De Gea itu bukan berhadapan dengan lawan sebenarnya. Setiap pertandingan De Gea itu takut dengan Maguire sebenarnya. Posisi Maguire ini dia takut dengan teman dia sendiri. Itu yang membuat kalau yang lain penjaga gawang takut dengan serangan lawan, tapi dia takut dengan defendernya, lini belakang sendiri. Bahaya kalau membuat hal yang blunder. Makanya jangan heran MU pada musim ini itu kebobolan terbanyak di antara 8 tim, ya, yang ada di IPL urutan 1 sampai 8 di batas Wolf, ya, di 8. Itu terbanyak adalah MU, walaupun MU ada di peringkat kelima. Sekarang sudah digeser oleh Arsenal memang. Tapi lihatlah berapa banyak kebobolan. 38 kali, tertinggi di antara 8 tim yang ada di klasemen sementara sampai saat ini. Nah, ini menggambarkan bahwa lini belakang memang nggak bagus. Yang dikomandoi, ya, nahkodanya adalah Harry Maguire. Dan juga bingung ketika dia diserahin sebagai kapten kesebelasan. Karena hanya 6 bulan setelah dia datang dari Leicester, itu langsung diserahin kapten kesebelasan. Padahal di sana ada yang lebih pantas, ya. Anda tahu siapa? David De Gea. Dia paling lama, lebih pengalaman dibandingkan dengan Maguire yang baru anak kemarin sore datang di MU. Sudah dikasih label MU ini tim besar, paling banyak merebut gelar, ya, di IPL. Tapi kemudian dia kapten kesebelasan, dan Anda bisa melihat masih jauh lebih pantas adalah David De Gea. Orang yang paling banyak berjasa dalam tim MU. Dan memang terlalu cepat melonjaknya, tinggi sekali, ya. Dia datang dari Sheffield United di 2014 masuk ke Hull City, ya, dari Championship itu. Kontraknya transfernya itu kecil sekali, 2,5 juta pound saat itu, ya. Tapi karena tidak begitu maksimal bagi Hull City, itu dipinjamkan di 2015 ke Wigan, ya. Sebelum dia balik lagi, dan 2017 diambil oleh Leicester. Ketika Leicester ambil di 2017, harga dia berapa? Cuma 12 juta pound. Kemudian dalam 2 tahun, di 2017 ke 2019, tiba-tiba datanglah, ya, seperti petir di siang hari, muncullah 80 juta pound dari 12 juta pound. Ya, Leicester tuh melego, untungnya gede banget dengan Harry Maguire. Karena Harry Maguire ini juga bukan salah satu pemain yang berjasa membawa Leicester itu juara di IPL. Ya. Kita tahu kan bagaimana sebagai cerita Cinderella ketika di tangan Ranieri saat itu mereka juara di 2015-2016, belum ada Harry Maguire. Ya. Masih Wes Morgan di belakang masih ada Hood, ya, pemain-pemain yang berada di belakang Leicester.
Dia masuk setelah itu. Ya. Tapi harganya tuh melonjak dengan tinggi mengalahkan harga Van Dijk. Dan saya bilang tadi, bahkan di atas dari seorang Ruben Dias. Kalau di-compare lagi lebih jauh, dia itu masih kalah jauh ya, dibanding dengan bermainnya seorang Thiago Silva. Thiago Silva sudah 37 tahun ada di Chelsea. Chelsea dapat juga dengan gratis dari PSG. Dan Silva jauh lebih bagus. Jauh lebih tenang, visi bermain bola oke sekali, membaca pergerakan lawan ya, untuk masuk ke kotak penalti Silva oke. Makanya Silva itu diperpanjang terus ya. 2021 diperpanjang, di 2022 dipanjang lagi 1 tahun sampai ke 2023. Karena dalam usia dia yang bagus ya. Ini jauh lebih tua dari Maguire. Maguire masih 29 tahun, Silva 37, tapi lihat cara bermain Silva kalau kita lihat sama-sama dengan cara bermain Maguire, antara langit dan bumi. Silva jauh lebih bagus. Ya. Bagaimana interceptnya dia, tackle-nya dia bagus. Ya. Bermain jauh dibandingkan ya. Levelnya Silva, Ruben Dias dan Van Dijk itu di atas dan Maguire juga. Wajar kalau sekarang manajemen itu berpikir di saat pergantian pelatih nantinya banyak, bukan cuma Maguire, setengah gerbongnya itu harus putus, harus kalau mau pingin juara harus di musim depan MU bukan cuma Maguire, kalau perlu semua di ini ya. Pogba juga lepas saja karena tidak ada ini, mau Wan-Bissaka keluar. Jadi itu bisa aja 10 pemain itu harus lepas. Kalau memang mau pingin bagus. Tapi kalau bertahan dengan hanya 2-3 pemain dilepas dan banyak pemain-pemain saat ini yang ya jangan harap. Untuk musim depan, untuk bersaing dengan City, Liverpool, Chelsea, sulit. Berat. Bahkan dengan Arsenal aja udah susah. Untuk pada musim ini aja udah kelihatan. Arsenal itu bisa finish di posisi keempat. Jadi kalau Maguire saya pikir saya layak. Kalau memang dia untuk jadi cadangan oke, ataupun dilihat lepas. Cuma siapa yang mau ambil Maguire? Ya. Bingung juga kan dengan harga yang begitu tinggi. Tidak mungkin Liverpool ambil, Chelsea ambil, atau City. Pasti diketawain kan. Mungkin klub-klub yang ada di bawah yang bisa mengambil seorang Maguire. Cuma harganya, gajinya begitu tinggi. Makanya terlalu cepat pemain ini tuh naik ya. Mungkin karena dia seorang pemain di tim nasional Inggris. Sampai tidak boleh ada Van Dijk di atas tuh, Ruben Dias atau Thiago Silva yang memang kan orang-orang di luar Inggris. Van Dijk dari Belanda, Ruben Dias Portugal, Silva Brasil. Harus ada Inggris. Tapi kalau lihat dengan cara main seperti ini, makanya disebut sebagai badut. Wajar oleh pendukung juga MU kesal juga, apalagi di luar MU. Mereka melihat ini ada lawakan. Jadi selama ada Maguire di sana, tetap mereka akan melihat ada hiburan katanya. Ada tontonan menarik untuk membuat kesalahan-kesalahannya. Ngelawak terus. Ya termasuk pertandingan kemarin. Jadi kalau justru Maguire nggak main tuh, ada yang banyak yang protes. Mestinya dia main sehingga ada tontonan yang terjadi. Jadi kalau semua pengamat-pengamat sepak bola di Inggris termasuk para legenda itu sangat marah, wajar ya, terhadap seorang Harry Maguire. Ya. Ini harus dilihat. Rangnick harus tegas ya, untuk bisa cabut ban kapten, kasih ke De Gea. Tidak ada yang protes kalau De Gea menjadi kapten kesebelasan. Semua pendukung di Old Trafford pasti akan setuju. Dan semua pendukung MU dimanapun berada. Saya yakin dan percaya. Kalau disuruh pilih mana lebih bagus, Kapten Maguire, ban kaptennya, atau di De Gea. Ya, 1000% akan pilih seorang David De Gea. Banyak menyelamatkan gawang MU. Ya. Wajar pada bulan Desember kemarin dia menjadi pemain terbaik. Karena penampilannya oke. Selalu stabil, selalu konsisten. Nah, siapa pemain MU yang harus didatangkan pada musim depan? Masih banyak saya pikir. Kelihatan akhir-akhir ini kan banyak. Ada Akanji dari Dortmund yang coba diberikan isu. Max Kilman dari Wolverhampton. Ya, yang konon akan diambil, tapi yang paling pas, saya pikir pemain-pemain yang bermain di Inggris ini bagus. Antonio Rudiger, ya, musim panas dia selesai, setelah musim panas nanti ya. Kalau Rudiger ada, ini akan jauh lebih bagus. Ya. Kalau memang Christensen juga oke diangkut, angkut aja sekalian. Ya. Kalau belum ada kesepakatan untuk tanda tangan sampai dengan akhir musim ini, bagus. Kalau Rudiger dan Christensen ada di sana akan jauh lebih bagus, apalagi ada Varane ya. Dengan Lindelof ada di cadangan. Di samping memikirkan kemana Maguire harus dijual.
Sehingga lini belakang akan tetap kuat, stabil. Melihat lagi siapa yang akan dilepas. Karena memang mereka butuh satu gelandang. Nemanja Matic mungkin sudah dimakan usia, masih bisa untuk dilepas. Kalau Lingard bermain sudah ya tidak begitu baik dianggap karena mungkin hatinya sudah tidak di MU. Walaupun ini pemain oke ya. Karena sejak dipinjamkan di West Ham dia tampil baik sekali. Nah, kalau dia sudah tidak ingin hatinya di MU, lepas aja. Keluar, mendapatkan pemain-pemain yang oke. Mungkin saja Declan Rice datang. Kan bagus gelandangnya. Apalagi mereka bisa mendatangkan Ruben Neves dari Wolves. Dengan Rudiger ada. Ini pasti akan ada dalam persaingan menjadi juara. Kalau memang Ronaldo ingin dilepas, ya, karena dianggap ini pemain yang bisa berbahaya, ya, karena Ronaldo juga tidak bisa diatur. Kemudian siapapun yang akan masuk pelatih, mau Pochettino yang masuk, ya, Erik ten Hag yang masuk, ya, dia tidak mau untuk menjadi pemain cadangan. Dia akan protes. Nah ini bahaya, karena dia merasa seorang bintang. Ya. Tapi di usianya yang 37, memang dia sudah jauh menurun. Bukan lagi dia 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu yang bagus. Ronaldo memang ada seorang Ronaldo. Ya. Dia pasti menjadi bagian penting bagi MU. Tapi dia tidak sekuat seperti dulu lagi. Namun nggak ada lagi penyerang sebaik dia di MU saat ini. Ya harus diakui. Dia sekarang menjadi top skor di MU. Karena memang cuma dia yang ada. Tidak ada pilihan lain. Walaupun di sana juga ada Edinson Cavani. Tapi Cavani pun bisa dilepas. Mereka bisa mendatangkan striker-striker terbaik. Apalagi mereka bisa mendapatkan seorang Harry Kane. Wah, ini luar biasa. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan seorang Erling Haaland katakan, Harry Kane aja ada di sana. Ini top MU. Ya. Harry Kane, Rudiger di belakang, atau Christensen juga ada. Declan Rice ada. Coba, bagaimana Anda pendukung MU? Kalau pemain-pemain ini ada di Old Trafford pada musim depan, pasti mereka akan dihitung benar untuk bisa menjadi juara terbuka. Ya. Tapi kalau tetap ada Maguire misalnya ada di belakang, tetap dipertahankan, atau Pogba ada di sana, ya kita tidak tahu. Nasibnya akan begini-begini aja. Karena kita lihat aja kan, permainan dari waktu ke waktu. Kasihan sudah begitu lama MU ini tidak bisa meraih gelar juara sejak di 2013. Sepeninggal dari Opa Vergi, ya, Sir Alex Ferguson, tidak ada lagi pelatih lain yang mampu membawa tim ini juara. Kalau di urutan kedua masih oke lah. Karena oleh juga pada musim sebelumnya pernah membawa ini di urutan kedua. Cuma kan yang dibutuhkan adalah juara. Di level Eropa juga harus juara. Bahkan di piala domestik pun MU tidak bisa untuk bersaing menjadi juara. Mau di piala Liga, ya, piala FA. Paling-paling terakhir, ya Van Gaal yang bisa mendapatkan itu. Jadi memang susah. Siapapun pelatih, ya, harus betul-betul bisa berjuang bersama dengan MU. Mau Pochettino dan Erik ten Hag. Kita akan lihat nantinya bagaimana, ya, untuk ke depan. Sampai di sini pembicaraan saya dengan sosok Harry Maguire dan pemain-pemain lainnya yang di MU yang saya lihat, saya rasa ini tampil sangat buruk pada musim ini. Semoga ke depan MU ini akan jauh lebih bagus. Oke? Ciao.